Video kamera pengawas atau CCTV ini merekam detik-detik gerombolan pencuri yang akan menggasak sejumlah motor di kawasan Bunga Rinte 4, Medan, Sumatera Utara. Setelah pagar terbuka, 3 orang kawanan pencuri ini langsung menyamperi motor-motor incarannya, sedangkan 2 orang lainnya memantau situasi di luar halaman. Karena kesulitan untuk membawanya, akibat rem depan motor digembok, kawanan pencuri itu memotongnya. Satu persatu motor berhasil dibawa keluar dari halaman rumah. Meski butuh upaya keras untuk membuka kunci stang, 3 motor tersebut dapat dicurinya. Sebelum mencuri motor, kawanan ini masuk ke dalam rumah dengan terlebih dahulu merusak gembok pagar dengan memakai tang potong. Para pencuri ini cukup lihai dengan memanfaatkan situasi hujan dan penghuni rumah tertidur pulas. Kawanan pencuri ini dengan mulus bisa menjalankan niat jahatnya. Korban pencurian, Samsir, mengatakan saat kejadian dirinya sedang tertidur. Mendengar suara bising, ia sempat melihat keluar, namun ia tak berani mengejar karena takut pelaku membawa senjata tajam. Itu ada 5 atau 6 orang, karena ada 2 kendaraan lagi yang standby di luar dengan polisi mesinnya masih hidup gitu kan, masih nyala karena ada bolak-balik deh kan. Aksi pencurian motor yang terekam CCTV juga terjadi di daerah Jawilan, Kabupaten Serang, Banten. Dalam rekaman ini, 2 pelaku pencurian dengan mudah membawa kabur motor di depan rumah kontrakan dalam kondisi tidak dikunci ganda. Dari petunjuk rekaman CCTV inilah anggota Satreskrim Polres Serang dapat menangkap komplotan pelaku. 4 pelaku ditangkap di rumah kontrakannya di kawasan Legok, Kabupaten Tanggerang. Di rumah kontrakan juga polisi menemukan barang bukti berupa motor hasil curian dan alat yang biasa digunakan pelaku beraksi. Tak hanya itu, polisi juga menyita sebilah golok dan 3 pucuk airsoft gun yang dipakai pelaku untuk beraksi. Dari hasil penyelidikan, komplotan ini sudah belasan kali melakukan pencurian di kawasan Kabupaten Tanggerang dan Serang. Pelaku juga dikenal sadis karena tak segan-segan melukai korban jika aksinya mendapatkan perlawanan. Komplotan yang biasa beraksi pada pukul 3 hingga 5 pagi ini ternyata menjual motor curiannya ke wilayah Pandeglang dengan harga 3 hingga 5 juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Inilah rekaman CCTV yang merekam saat komplotan curanmor beraksi di warung penjual jajanan di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tanggerang, Banten. Satu pelaku terlihat di atas sepeda motor sambil mengawasi sekitar, sementara satu pelaku lainnya mendekati sepeda motor korban yang terparkir tepat di depan warung miliknya. Hanya dalam hitungan menit, pelaku berhasil menggasak sepeda motor korban lalu kabur keluar dari permukiman warga. Korban mengetahui motornya hilang saat akan menghantar ponakannya ke rumah. Berbekal rekaman CCTV, korban kemudian melaporkan kasus pencurian ini ke Polsek Tiga Raksa. Korban juga menyebarkan rekaman CCTV ke media sosial. Sementara di Jember, Jawa Timur, dari kamera pengawas salah satu toko elektronik di Jalan Gajah Mada, Jember, Jawa Timur, terlihat 2 orang pengendara motor mendadak berhenti di depan toko. Salah satu pengendara turun dari motornya dan langsung mencuri sepeda motor yang terparkir di depan toko elektronik menggunakan kunci T. Hanya dalam hitungan detik, sepeda motor Matic itu pun berhasil dicurinya. Curiga karena sepeda motor yang terparkir di depan toko elektronik jumlahnya berkurang, salah satu karyawan toko tersebut kemudian memanggil teman-temannya dan pemilik toko. Dan benar saja, sepeda motor milik salah satu rekan mereka raib digondol pencuri. Kita melakukan upaya-upaya untuk melakukan penyelidikan untuk bagaimana mendeteksi pelaku yang memprofiling ya. Jadi kita masih melakukan upaya penyelidikan. Sudah kita datangi TKP, kita sudah melakukan interogasi para pihak yang mungkin terkait ada petunjuk untuk ungkap kasus tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Laga-laganya kedua pria ini emang bikin ngeselin nih Cekiders. Mereka terlihat santuy nongkrong di halaman toko. Namun siapa sangka, di balik itu semua mereka justru punya rencana jahat, yaitu mencuri 2 meja sekaligus.
Masing-masing pelaku menggotong satu meja, lalu kabur meninggalkan lokasi. Pria yang sedang di ATM ini mengambil kesempatan dalam kesempitan cekiders. Dari potongan video yang beredar, terlihat pria yang memakai helm proyek itu sedang berada di ATM. Karena melihat ada ponsel yang tertinggal di atas ATM, maka pria ini dengan mudah mengambil ponsel tersebut cekiders. Aduh bang, saran Mimi mendingan itu ponsel balikin aja deh. Kalau sampai ketahuan, nanti malu sama keluarga loh. Agak lain kalau lihat gerak-gerik kedua emak-emak ini cekiders. Awalnya mereka berdua menyamar sebagai seorang pembeli di salah satu toko di Jalan Proklamasi Depok, Jawa Barat. Karena memang sudah punya niat mencuri, maka kedua emak-emak ini sedang mengincar 3 ponsel yang kondisinya lagi dicas. Merasa sudah yakin dan aman, maka 3 ponsel itu langsung dicomot, lalu kabur begitu saja. Mau mencuri tapi masih malu-malu kucing nih cekiders. Karena tahu ada helm kece, maka pria ini berniat mengambilnya. Kondisi yang sepi membuat pelaku dengan mudah mencuri helm yang tergantung di atas motor. Dengan gerak cepat, helm itu pun berhasil dicomot. Sebuah truk trailer muatan semen mengalami kecelakaan di Jalan Pantura, Lamongan, Jawa Timur. Badan truk juga menghalangi jalan sehingga menyebabkan kemacetan. Truk juga menabrak atap kios hingga rusak parah. Kecelakaan tunggal terjadi di jalur Poros Pantura Lamongan, tepatnya di Desa Tritunggal, Kecamatan Babat, Lamongan, Jawa Timur. Truk trailer yang bermuatan semen ini melintang dan menutupi salah satu jalan Poros Pantura. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas dari arah Babat ke Lamongan terpaksa dialihkan satu jalur di sisi selatan jalan sambil menunggu evakuasi badan truk trailer. Kecelakaan tersebut ketika truk trailer yang dikemudikan Amirul dari arah Babat ke kota Lamongan, namun sampai di lokasi kejadian tiba-tiba truk trailer mengalami masalah di bagian rem. Bagian rem belakang mendorong bagian depan sehingga kabin oleng dan menabrak atap kios. Diduga untuk rem kendaraan sendiri mengalami trouble macet sehingga buntut dari kendaraan tersebut menabrak depan tidak terkendali. Untuk menghindari kemacetan panjang, petugas meminta sopir truk agar muatan semen tersebut diturunkan untuk mempermudah mengevakuasi badan truk trailer ke pinggir jalan. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Pemirsa, razia operasi lilin Toba tahun 2023 menjaring seorang sopir bus yang positif menggunakan narkoba di pos pengamanan mudik Nataru. Selain itu, personel Asahan Sumatera Utara juga mengamankan seorang remaja yang kedapatan mengemudikan minibus antar kabupaten kota. Satu persatu bus yang melintas di pos pengamanan mudik Nataru Operasi Lilin Toba tahun 2023 di wilayah Kisaran Asahan dihentikan petugas guna dilakukan pemeriksaan. Salah satu pemeriksaan berupa tes urin terhadap sopir bus. Salah satu sopir yang dites urin akhirnya dinyatakan positif narkoba jenis sabu. Petugas kemudian melakukan body check dan menginterogasi pelaku guna memastikan kapan terakhir ia memakai narkoba.
Selain itu, petugas juga mengamankan seorang anak remaja yang mengendarai minibus lintas kabupaten kota. Saat diperiksa, anak di bawah umur tersebut tidak memiliki identitas. Dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru melaksanakan tes urin secara acak bagi pengemudi baik angkutan umum maupun angkutan pribadi. Di sini ada 12 yang kita laksanakan cek urin. 1 ditemukan positif mengandung metapetamin ataupun mengonsumsi narkoba jenis sabu. Selanjutnya, minibus yang dikemudikan anak di bawah umur diamankan ke Satlantas Polres Asahan, sedangkan sopir yang positif narkoba diserahkan ke BNN Asahan. Selain angkutan umum, petugas juga melakukan pemeriksaan secara acak terhadap kendaraan pribadi yang melintas. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Diduga akibat korsleting pada bagian mesin, sebuah sepeda motor jenis Matic terbakar di Jalan Raya Ciracas, Kota Serang, Banten. Uniknya pemilik motor justru melarikan diri setelah mengetahui motornya terbakar. Video amatir warga merekam saat kobaran api membesar dan membakar sebuah sepeda motor di Jalan Raya Ciracas, Kota Serang. Banyak warga berkerumun tetapi tidak ada yang berani mendekat untuk memadamkan kobaran api karena lantaran khawatir terjadi ledakan. Peristiwa terbakarnya sepeda motor terjadi saat sedang dikendarai. Pengendara yang mengetahui ada asap dari bawah motor menghentikan motornya dan berteriak meminta tolong. Namun api tiba-tiba membesar dan menyambar ke tangki bensin. Lantaran panik, pengendara motor langsung melarikan diri, meninggalkan sepeda motor terbakar habis. Di sini berhenti tuh, nyala ininya. Saya bilangin sama ibu, bu, kata saya motornya nyala, langsung turun, langsung orangnya ke sini langsung jegur aja itu. Itu apinya keluar dari mana itu? Dari bawah, dari mesin. Dari mesin. Kobaran api baru bisa dipadamkan petugas kepolisian dengan dibantu warga setelah api mengecil. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan karena pengendara menghentikan kendaraannya. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyadi, iNews melaporkan. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah pabrik pengolahan biji plastik di Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar Jumat pagi. Api yang membesar secara cepat membuat panik karyawan yang sedang bekerja. Asap hitam membumbung tinggi dari bangunan pabrik pengolahan biji plastik di Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang. Banyak bahan plastik yang mudah terbakar membuat api semakin membesar hingga meludeskan hampir seluruh bahan plastik dan merobohkan sebagian atap pabrik. Puluhan petugas dengan 7 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang dikerahkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Meski belum diketahui pasti penyebab kebakaran, diduga sementara api berasal dari adanya korsleting listrik yang menyambar bahan plastik di dalam pabrik. Kebakaran terjadi saat karyawan tengah bekerja hingga sempat menimbulkan kepanikan pada karyawan. Api akhirnya berhasil dijinakan setelah 2 jam proses pemadaman. Gudang biji plastik, pengolahan biji plastik. Untuk penyebabnya sendiri apa sih Pak? Penyebab mungkin kita belum cek ya, belum dalam hal itu. Dugaannya Pak? Dugaan mungkin listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, akan tetapi kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Aksi sepasang suami istri mencuri 1 karung beras di sebuah warung di Kota Palembang, Sumatera Selatan terekam CCTV. Modus pelaku dengan berpura-pura sebagai pembeli untuk mengelabui penjaga warung. Dari rekaman CCTV terlihat, diduga sepasang suami istri saat melakukan pencurian 1 karung beras di sebuah warung di Jalan Kiai Haji Azhari, Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Pelaku perempuan bertugas mengalihkan perhatian penjaga warung dengan modus sebagai pembeli. Sementara pelaku pria berperan mengambil beras yang terletak di lantai warung. Kedua pelaku lalu pergi meninggalkan lokasi dengan menaiki becak bentor.
Pencurian baru diketahui pemilik warung setelah melihat tumpukan karung beras yang berkurang. Kalau yang cewek tuh acak-acak belanja, milih susu putih, ganti lagi susu coklat, cak itu nah. Mungkin sesudah si lanang berhasil reaksinya tadi, acak-acak matal beli susu. Ujung-ujung lari, sudah jadi be kami beli susu tuh ujungnya. Kami juga udah keloroan kalau dia ngambil beras tuh. Namun pemilik warung tidak melaporkan ke polisi dan memilih memviralkan rekaman CCTV ke media sosial. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, momen liburan tahun baru membuat penyedia alat selam di objek wisata Desa Iboi, Kota Sabang, Aceh meraup rezeki. Banyaknya wisatawan yang datang untuk menikmati pesona keindahan alam bawah laut di kawasan pulau paling barat Indonesia tersebut membuat Biro Wisata Diving dibanjiri pesanan. Sejak sepekan terakhir, wisatawan dari berbagai daerah mulai berdatangan ke objek wisata Desa Iboi, Kecamatan Sukamakmur, Kota Sabang. Selain untuk berlibur di pulau paling barat Indonesia, wisatawan juga hendak melihat keindahan alam bawah laut perairan Pulau Sabang. Ada belasan titik yang dijadikan lokasi diving, salah satunya di Pulau Selakor. Pulau tidak berpenghuni ini dapat ditempuh selama 15 menit menggunakan speedboat dari dermaga Tepin Laya, Desa Iboi. Agar dapat menikmati pesona-pesona terumbu karang dan biota laut dari dekat sambil bercengkrama dengan ikan berwarna-warni yang memanjakan mata, wisatawan harus mengenakan peralatan menyelam. Pengalaman menakjubkan berwisata ke bawah laut tidak saja memukau wisatawan dalam negeri, tetapi juga wisatawan mancanegara. Kalau di dekat saya bang di Skubaholic, kalau untuk menjelang tahun baru udah bookingan udah mencapai 35% bang masuk untuk di tahun baru ini ya. Oke. Peserta dari Malaysia, dari Cina, Indonesia, Malaysia yang sudah masuk bookingan ke dekat kita Skubaholic ya bang. Keindahan alam bawah laut Pulau Sabang dengan airnya yang biru jernih serta terumbu karang yang terawat dijamin membuat para wisatawan terpikat untuk menghabiskan momen pergantian tahun di tempat ini. Dari Kota Sabang, Aceh, Syukri Safrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, Sandiaga Uno, Ketua Bapilu P3 dan sekaligus Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud mendatangi para pelaku UMKM di Cipadas, Cianjur, Jawa Barat. Sandi juga memberikan pelatihan hingga modal usaha bagi para pelaku UMKM sebagai komitmen memajukan UMKM. Sandiaga Uno, Ketua Bapilu P3 sekaligus Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud menyambangi ratusan warga pelaku UMKM di Jalan Raya Puncak Cipanas, Cianjur, Jawa Barat pada Jumat sore. Kedatangan Sandi disambut antusias oleh para pelaku UMKM yang didominasi oleh kaum ibu-ibu serta para kader dari P3. Dalam kegiatan tersebut, Sandi memberikan pelatihan modal usaha berupa uang tunai yang diberikan secara simbolis hingga tips pemasaran. Hal tersebut juga merupakan bentuk perjuangan dan komitmen dari tim pemenangan Ganjar Mahfud. 1,6 sampai 1,8 juta suara di Jawa Barat ini bisa diraih oleh P3 jika kita konsisten memperjuangkan harga murah, kerja mudah, duit nambah dan hidup berkah. Sandi optimistis dengan mendukung para pelaku UMKM, maka pelaku UMKM dapat semakin berkembang menjadi tulang punggung dari ekonomi masyarakat yang bisa membuka lapangan pekerjaan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi, iNews melaporkan. Ketua Bidang Politik DPP Partai Perindo Yusuf Lakaseng optimis pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD berpeluang besar masuk putaran kedua kontestasi Pilpres 2024. Hal tersebut berkaca pada hasil survei internal yang menunjukkan perolehan suara mencapai 37%.
Optimisme pasangan Ganjar Mahfud lolos ke putaran kedua setelah survei Alfara Riset bersama Forum Alumni Perguruan Tinggi menegaskan tidak ada pasangan yang meraih angka di atas 50%. Hasil survei tersebut sejalan dengan survei internal tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud yang memperlihatkan elektabilitas pasangan nomor urut 3 tersebut mencapai 37%. Tren elektabilitas ini diprediksi terus bertahan hingga hari pencoblosan pada 14 Februari 2024. Menurut Ketua Bidang Politik DPP Partai Perindo Yusuf Lakaseng, hasil survei tersebut karena Ganjar dan Mahfud banyak menarik perhatian masyarakat, terlebih karena rekam jejak dalam dunia politik Indonesia. Pilpres tidak mungkin hanya berjalan satu putaran. Pasti 2 putaran karena terlihat bahwa belum ada pasangan yang menyentuh angka elektabilitas 50%. Bahkan temuan survei internal pasangan Ganjar Mahfud memperlihatkan bahwa Prabowo Gibran memang lebih unggul, lebih di atas elektabilitasnya yaitu 41%, tapi Ganjar kedua dan itu berada di angka elektabilitas 37% dan Anies Baswedan 20%. Ketua Umum DPP Partai Perindo yang juga Eksekutif Chairman MNC Group Hari Tanu Sudibyo menghadiri perayaan Natal Nasional 2023 di Kota Surabaya, Jawa Timur. Hari Tanu Sudibyo mengapresiasi penyelenggaraan Natal Nasional 2023 yang berlangsung hikmat dan meriah. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama sejumlah menteri dan pejabat negara menghadiri perayaan Natal Nasional 2023 yang digelar di Graha Gereja Betani, Nginden, Surabaya, Jawa. Turut hadir Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanu Sudibyo bersama Ibu Liliana Tanu Sudibyo serta Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanu Sudibyo yang sekaligus sebagai Ketua Pelaksana Perayaan Natal Nasional 2023 pada perayaan Natal Nasional ini. Presiden Joko Widodo menekankan penting menjaga toleransi di tahun politik seperti sekarang ini dalam sambutan perayaan Natal. Kita harus terus selalu menjaga toleransi, menjaga persatuan, menjaga perdamaian. Perbedaan pilihan politik itu wajar dalam demokrasi. Sementara itu Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanu Sudibyo memberikan apresiasi kepada Angela Tanu Sudibyo sebagai Ketua Pelaksana Natal Nasional 2023 yang mampu menyuguhkan penampilan menarik dengan lancar. Dan saya mengucapkan terima kasih khusus kepada Angela Tanu Sudibyo sebagai Ketua Pelaksana. Perayaannya rapi sekali dan tim RCTI, tim MNC Group yang bertanggung jawab atas produksi. Ada juga keterlibatan anak-anak kecil dan dari Surabaya juga ada satu grup tari karisma dan dari jauh dari Sumatera Utara ada juga perkusi gitu ya. Jadi kita memang melibatkan sangat beragam sekali. Semangat Natal diharapkan akan membawa kehangatan dan kedamaian bagi bangsa Indonesia, terlebih memasuki tahun politik 2024. Dari Surabaya, Oki Arisandi, Suryadi Suryaningrat, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam kampanyenya di Lamongan, Jawa Timur, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mendapat curhatan dari nelayan. Para nelayan mengeluh sulitnya mendapatkan bahan bakar solar untuk kapalnya. Curhatan tersebut disampaikan ke Anies saat mereka bertemu di tempat pelelangan ikan di Kecamatan Brondong. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan kampanye di tempat pelelangan ikan di Brondong, Lamongan, Jawa Timur. Di hadapan Anies, para nelayan mengeluhkan kelangkaan solar yang akan digunakan untuk melaut. Di hadapan nelayan, Anies menjamin kelangkaan solar tidak akan terjadi jika ia terpilih. Selain menjamin soal solar, Anies juga menjanjikan program Bansos Plus yang akan memberikan sejumlah kemudahan dan manfaat kepada para nelayan agar lebih sejahtera. Sementara itu, tim pemenangan paslon Prabowo Gibran menggelar konser Indonesia Maju yang digelar di Waterpark Kupang, NTT. Konser ini dihadiri langsung oleh Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka.
Kedatangan Gibran disambut meriah para pengunjung konser ini. Konser ini dimeriahkan oleh sejumlah artis ibu kota dan penampilan berbagai seniman lokal asal NTT. Selain hiburan musik, konser Indonesia Maju juga menyuguhkan penampilan para stand-up komedi dan influencer untuk menghibur warga Kupang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, rangkaian turnamen biliar Popsi Cup Pelajar Mahasiswa 2023 telah resmi berakhir. Rian Daneswara keluar sebagai juara 1 pada Grand Final yang digelar di Tangerang, Banten. Pertandingan sengit pebiliar muda Rian Daneswara melawan Excel tersaji dalam laga Grand Final turnamen biliar Popsi Cup Pelajar Mahasiswa 2023 di Labewa Q Sport Tangerang, Banten. Namun Dewi Fortuna masih berpihak kepada pebiliar asal Bali Rian Daneswara yang mampu menyudahi perlawanan sengit dari Excel dengan skor tipis 8-7. Perasaannya senang banget ya, teringat umur saya udah pas 21 tahun, ini tahun terakhir saya mungkin bisa ikut Popsi Cup Pelajar dan saya menjadi juara di Grand Final ini tentunya sangat senang. Kejuaraan Popsi Cup Pelajar Mahasiswa 2023 digelar sebanyak 4 seri di berbagai kota besar, Malang, Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta. Ajang ini untuk mencari talenta muda di dunia olahraga biliar di Indonesia. Ya, seluruh atlet yang bertanding di babak 16 besar Grand Final ini semuanya memiliki kemampuan teknik yang sesuai harapan kita. Sehingga apabila event ini terus berlangsung dan memang diagendakan oleh Popsi akan berlangsung setiap tahun sesuai dengan arahan Ketua Umum Bapak Haritanu Sudibyo, maka kita sangat optimis suatu saat nanti kita akan melahirkan atlet-atlet dengan juara dunia. Turnamen Popsi Cup Pelajar Mahasiswa akan menjadi agenda tahunan PB Popsi yang akan digelar kembali pada tahun 2024 mendatang di lebih banyak provinsi di Indonesia. Dari Tangerang, Elsya Kyeshi Nur Aryadin iNews melaporkan.